Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki yang akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang perencanaan asuransi. Selamat menyaksikan. Kalian sering mendengar nggak sih tentang asuransi syariah? Atau jangan-jangan sekarang sedang mempertimbangkan untuk memiliki berbagai produk asuransi syariah dengan berbagai keunggulannya untuk kalian dan anggota keluarga kalian. Yaps, hingga saat ini begitu banyak ragam produk keuangan syariah yang bisa kamu miliki, mulai dari tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, hingga saham dan reksadana syariah. Salah satu produk keuangan syariah yang memiliki banyak sekali manfaat dan diminati adalah asuransi syariah. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita semua dihadapkan dengan berbagai risiko, seperti kesehatan, kehilangan pekerjaan, hingga berbagai masalah finansial. Bila kita tidak memiliki perlindungan di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang, terlebih ketika ada berbagai risiko kehidupan seperti sakit, kecelakaan, dan dirawat di rumah sakit yang tentunya tidak pernah diharapkan, maka kita akan sulit untuk menghadapinya. Nah, kalau selama ini kalian mencari proteksi yang sesuai dengan syariat Islam, asuransi syariah adalah jawabannya. Mau tahu lebih dalam mengenai asuransi syariah ini? Mari kita bahas bersama berbagai informasi pentingnya untuk kalian. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah didefinisikan sebagai suatu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan dana tabaruk, yang kemudian memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, maksud dari akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang terbebas dari unsur gharar, maisir, riba, zulmu, riswah, barang haram, dan maksiat. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu 'alal birri wat taqwa, yang artinya tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, dan al-ta'min yang artinya rasa aman. Transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli, yang artinya saling menanggung, bukan akad tabaduli, yang artinya saling menukar, yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang perdagangan. Adapun prinsip dasar asuransi syariah sebagai berikut. Yang pertama ada tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga tolong-menolong, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah, yang keenam ada kerelaan, yang ketujuh larangan riba, yang kedelapan larangan maisir, dan yang kesembilan adalah larangan gharar. Lalu, apa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Pertanyaan ini pasti muncul di benak kalian. Apa sih sebenarnya perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Berikut adalah beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang wajib kalian ketahui. Aspek pertama yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah Dewan Pengawas Syariah. Pada asuransi syariah adanya Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada asuransi konvensional tentu tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Aspek yang kedua adalah berdasarkan akad. Pada asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad tolong-menolong, sedangkan pada asuransi konvensional berdasarkan akad jual-beli. Kemudian aspek yang ketiga adalah tentang pengelolaan dana. Pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik peserta. Kemudian perusahaan hanya sebagai pengelola, sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari peserta menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menentukan investasinya. Aspek yang keempat adalah mengenai investasi. Pada asuransi syariah, investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi tentu berdasarkan bunga. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah
Pada asuransi syariah tidak ada dana yang hangus, sedangkan pada asuransi konvensional adanya dana yang hangus. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir adalah mengenai pembayaran klaim. Pada asuransi syariah, pembayaran klaim diambil dari dana kebijakan seluruh peserta yang sejak awal sudah diniatkan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambil dari dana perusahaan. Selanjutnya adalah keuntungan yang bisa kalian dapatkan ketika menjadi peserta dalam asuransi syariah. Yang pertama adalah pembagian keuntungan yang proporsional, yang kedua bisa double claim, yang ketiga tidak ada dana yang hangus, yang keempat investasi yang sesuai syariah, dan yang kelima tidak cemas saat telat bayar. Berikut adalah penjelasan dari beberapa keuntungan tersebut. Yang pertama adalah pembagian keuntungan yang proporsional. Apa sih artinya? Arti yang dimaksud dalam sini adalah ketika nilai kontribusi lebih besar dari nilai klaim akan diperoleh surplus keuntungan. Sebaliknya, jika nilai kontribusi lebih kecil dari nilai klaim, maka akan terjadi kerugian keuntungan. Lalu bagaimana pembagiannya? Pembagiannya adalah seperti berikut. Ketika terjadi surplus, perusahaan asuransi membaginya menjadi 3 bagian. Artinya 60% keuntungan akan menjadi saldo tabaruk, kemudian 30% akan dibagikan kepada peserta, dan 10% akan dibagikan kepada pengelola. Kemudian keuntungan yang kedua adalah bisa double claim. Yang artinya ketika kalian akan melakukan klaim dengan uang pertanggungan 10 juta rupiah, maka kalian tetap menerima dengan jumlah yang sama, tidak ada pengurangan maupun penambahan. Kemudian yang ketiga, tidak ada dana yang hangus. Maksudnya adalah dana premi yang disetorkan sebagai tabaruk dalam asuransi syariah tidak hangus, meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Berbeda dengan dana di asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, ketika nasabah menarik dana yang belum jatuh tempo, dana yang terima tidak akan sesuai dengan jumlah yang telah kita setorkan hingga saat ini, harus dikurangi. Keuntungan yang keempat, ada investasi yang sesuai dengan syariah, yang artinya dana tersebut akan digunakan untuk sarana investasi yang sesuai syariah. Biasanya dana donasi diinvestasikan di bank umum syariah, bank umum dengan cabang syariah, bank pengkredit rakyat syariah, dan baitul mal wa tamlil. Keuntungan yang terakhir adalah tidak cemas saat telat bayar, yang artinya jika kalian peserta asuransi konvensional, kondisi tersebut pasti akan menjadi masalah yang membingungkan atau menyedihkan. Bisa-bisa premi yang Anda bayarkan setiap bulan akan berkurang karena keterlambatan tersebut. Tapi hal ini tidak akan kalian alami jika menjadi peserta asuransi syariah. Meski kalian terlambat melakukan pembayaran, proteksi terhadap dana tidak akan berubah. Pihak pengelola asuransi tidak akan mengganggu gugat dana kalian. Selanjutnya adalah manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika menjadi peserta dalam asuransi syariah. Manfaat yang pertama adalah rasa aman dan perlindungan. Manfaat yang kedua, penyaluran biaya dan manfaat yang lebih adil. Manfaat yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Kemudian yang keempat, alat penyebaran risiko. Dan yang kelima, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Berikut adalah penjelasan mengenai kelima manfaat tersebut. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul. Selanjutnya adalah pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Dalam hal ini, untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Yang keempat, ada alat penyebaran resiko, yang dalam asuransi syariah, risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka. Yang terakhir adalah membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atau suatu bidang usaha tertentu. Selanjutnya adalah strategi perencanaan asuransi syariah, yang mana perencanaan ini diperuntukkan untuk perusahaan asuransi syariah. Yang pertama,
besarnya asuransi yang harus disediakan untuk setiap kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan akan asuransi. Yang ketiga, menentukan apakah calon nasabah telah memiliki asuransi. Dan yang keempat, menetapkan kekurangan asuransi yang sudah ada dengan kebutuhan nasabah. Untuk keempat strategi ini khusus diperuntukkan untuk perusahaan asuransi syariah yang ingin mengeluarkan produk mereka kepada masyarakat. Oke, selanjutnya adalah strategi perencanaan asuransi syariah yang kalian tunggu-tunggu nih teman-teman. Apa sih itu? Yaitu perencanaan untuk calon nasabah asuransi syariah. Apa saja sih? Yang pertama, tetapkan tujuan utama Anda berasuransi. Yang kedua, rencana mencapai tujuan berasuransi. Yang ketiga, memutuskan, memilih, dan melakukan action. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap program atau planning yang Anda pilih. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah informasi terakhir yang wajib kalian ketahui mengenai asuransi syariah, yaitu sistem pengelolaan dana asuransi syariah. Mekanisme pengelolaan dana peserta terbagi menjadi dua sistem loh teman-teman, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Untuk sistem yang mengandung unsur tabungan, setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro, atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening taboro. Kemudian untuk sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaro, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu. Sekarang kalian bisa nih menentukan produk asuransi syariah yang mana yang wajib kalian miliki. Tentunya dengan berbagai pertimbangan melalui strategi dan perencanaan yang sudah saya jelaskan. Semoga dengan adanya penjelasan mengenai perencanaan asuransi syariah ini bisa menolong kalian dalam memilih produk asuransi syariah yang tepat untuk kalian. Sampai sini penjelasan dari kami mengenai perencanaan asuransi dalam mata kuliah perencanaan keuangan syariah. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.